Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai teman obsesif. Di episode kali ini kita masih bersama SSAJ & Associates, Advocates and Legal Consultants untuk mengedukasi perihal ketentuan hukum yang berfokus di bidang ketenagakerjaan. Nah, nanti dulu nih, sebelum kamu dengerin episode kali ini, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast obsesif di Spotify ya. Follow juga media sosial kami di Instagram, TikTok, dan Twitter di @medio_by_kgmedia. Di episode kali ini masih seputar dunia kerja. Kita akan mengulas tentang ketentuan-ketentuan hukum dalam pemagangan. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk cari tahu jawabannya. Apa iya definisi perempuan cantik itu hanya dari fisiknya semata? Yuk simak pengalaman para perempuan dalam pertama kali berhijab, penyintas perundungan, hingga pejuang jerawat hanya di podcast Semua Bisa Cantik. Persembahan Stylo Indonesia dan KG Media. Teman obsesif, di dalam dunia kerja kita sering mendengar istilah pemagangan, magang, atau mungkin ada yang kenal juga dengan istilah internship gitu ya. Apa sih sebenarnya definisi dari pemagangan dan apa saja hak dan kewajiban bagi seorang peserta magang? Nah, buat teman obsesif yang belum tahu, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur, atau juga pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan dengan tujuan menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Nah, hal ini tercantum di Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Pada hakikatnya, pemagangan merupakan suatu proses mendapatkan keterampilan atau kompetensi di tempat kerja dengan didampingi oleh pembimbing yang memiliki acuan program yang jelas. Peserta pemagangan ini meliputi pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. Nah, ada beberapa syarat nih untuk menjadi peserta magang. Beberapa di antaranya adalah peserta magang harus berusia minimal 17 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan juga lulus mengikuti seleksi pemagangan. Kemudian, apa saja sih hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta magang? Peserta magang punya beberapa hak nih, yaitu yang pertama, peserta pemagangan berhak memperoleh bimbingan dari pembimbing instruktur magang. Kemudian juga memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian, lalu memperoleh fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, memperoleh uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta magang. Selain itu juga diikutsertakan dalam program jaminan sosial dan memperoleh sertifikat atau surat keterangan pemagangan. Nah, di sisi lain, peserta pemagangan juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu untuk menaati perjanjian magang, mengikuti program magang sampai selesai, menaati tata tertib yang berlaku di penyelenggara magang, dan menjaga nama baik penyelenggara magang. Kalau tadi kita sudah ngulik tentang apa saja sih hak dan kewajiban peserta pemagangan gitu ya. Kali ini teman obsesif, selain hak dan kewajiban tersebut, ada beberapa hal yang juga perlu banget untuk teman obsesif tahu sebelum kamu misalnya magang atau menjadi peserta magang di suatu perusahaan. Yaitu antara lain, yang pertama, jangka waktu magang itu paling lama 1 tahun. Kemudian kedua, peserta magang yang telah menyelesaikan seluruh proses magang bisa mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja. Lalu yang ketiga, setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan magang dilakukan tanpa dipungut biaya kepada para peserta magang. Keempat, peserta magang yang telah memperoleh sertifikat pemagangan dapat direkrut langsung sebagai pekerja oleh perusahaan yang melaksanakan magang, bekerja pada perusahaan yang sejenis atau melakukan usaha mandiri atau wirausaha. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting. Khusus bagi peserta magang penyandang disabilitas, pemagangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus peserta magang penyandang disabilitas.
Teman obsesif, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemagangan, diharapkan peserta dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian pekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Beberapa ketentuan aturan hukum pemagangan bisa kamu cek di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Gimana nih teman obsesif? Sudah semakin paham belum tentang pemagangan dan segala aturan yang perlu kamu tahu di dalamnya? Ya, semoga kamu jadi lebih tercerahkan dengan episode kali ini ya. Sebelum pamit, aku mau ngingetin kalian untuk cek dan dengerin juga podcast lainnya dari Medio by KG Media di aplikasi Spotify kamu. So, sekian episode kali ini. Pantengin terus episode seru dari podcast obsesif lainnya bareng SSAJ & Associates dan juga HRD Bacot setiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Aku Ellen dan segenap kru obsesif dan SSAJ & Associates pamit undur diri dulu. See you on the next episode. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.